الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذي الله لنا رحمة رحمه الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا علمي أحد وأحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبسم اللهم قربة القلوب ومدينة المدين ومدين وسجد وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين ومن شر المعتدين والظالمين وصد العدد به والتي في جميع النواحي والأمراض وأيدهم بالتأديب من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا ربي في حسن من جميع البلايا وبالخير العز المكين من الذنوب والخطايا وأجرنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من كل خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسامي والأرواح والفروض وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه ورحمة العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan juga inayahnya di kesempatan malam yang mulia ini. Allah kembali mempertemukan dan juga mengumpulkan kita di majelis yang insya Allah curahkan rahmatnya dan juga keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan curahan rahmat, keberkahan dan ampunan dosa, dan mudah-mudahan dengan berkah hadirnya kita di majelis ini Allah senantiasa memberi kita semua kesehatan, dipanjangkan umur dalam ketaatan dan istiqamah selalu di dalam kebaikan sampai akhir hayat kita dan diwafatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lanjutan kajian kita halaman 8. Faslun fil ma'in najisi. Fasal di dalam menjelaskan tentang mengenai air najis.
yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'ati bimulaqatin najasati wa yustasna min dzalika masailu ma la yudrikuhu tarfu wa maitatun la damalaha sailun illa in ghayyarat aw turihat wa famu hirratin tanajjasa summa ghabat wahtumila wuluha fi ma'in katsirin wa kadzalika as-sabiyyu idza tanajjasa summa ghaba wahtumilat taharatuhu wal qalilu min dukhanin najasati wal yasiru minasy-sya'rin najisi wal yasiru min ghubaris sarjini wala yanjusu ghubarus sarjini a'dha'ahu ratbata. Pasal mengenai air najis, air sedikit dan benda-benda cair lainnya akan menjadi najis sebab bersentuhan dengan najis. Dari ketentuan itu dikecualikan beberapa permasalahan. Yang pertama, najis yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Yang kedua, bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir ketika disembelih atau diputus, kecuali apabila bangkai tersebut merubah kemutlakan air atau sengaja dimasukkan. Yang ketiga, mulut kucing yang terkena najis lalu ia pergi dan ada kemungkinan ia menjilat di air yang banyak. Yang keempat, begitu juga anak kecil bila ia terkena najis lalu pergi dan ada kemungkinan ia suci. Yang kelima, sedikitnya uap najis, sedikitnya bulu yang najis, dan sedikitnya debu kotoran hewan. Debu dari kotoran tidak akan membuat najis terhadap anggota tubuh yang basah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi pasal ini menjelaskan tentang air mutanajis. Jadi kemarin sudah kita bahas bagian air itu secara umumnya ada 3. Kalau dirinci lagi ada 4. Pertama, air mutlak atau disebutnya tahur, suci lagi mensucikan. Yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga baru air mutanajis. 2 sudah kita bahas, malam ini kita bahas air yang mutanajis. Yang pertama, yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at. Menjadi najis air yang sedikit. Jadi air sedikit dengan air banyak itu beda. Yang jelas beda. Dan hukumnya lebih sensitif untuk air yang sedikit. Contoh dalam gelas nih, ini airnya sedikit. Sedikit dalam artian kurang dari 2 kullah. Banyak artinya 2 kullah atau lebih. Berapa tuh 2 kullah? Kalau hitungan liternya 216 liter. Di mazhab Imam Syafi'i, sebagian ulamanya ada yang mengatakan 217. Jadi antara 216-217 liter. Itu 2 kullah. Jadi bila air itu kurang dari 2 kullah, maka bila kejatuhan najis, hukumnya mutanajis. Bila sudah mutanajis, itu artinya sudah tidak bisa dipakai lagi. Untuk apa saja? Untuk bersuci, untuk cuci najis, untuk istinja dan sebagainya. Ada kain kita kotor, cuman karena kotor, debu atau tanah, air yang mutanajis tadi tidak bisa dipakai untuk mencuci pakaian yang kotor tadi. Sebab bila dicuci pakai air mutanajis, jadi najis jadinya. Mutanajis kainnya, tidak bisa lagi dipakai untuk sholat. Mau sifatnya berubah atau tidak ketika masuk benda yang najis ke dalam air yang sedikit, walaupun baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, maka hukumnya mutanajis.
Kita anggaplah ada air dalam ember, masuk tai tikus, ya, masuk tai tikus atau tai cicak. Cuman yang putihnya tuh aja, kan cuma sedikit tuh dalam ember. Maka hukum air itu mutanajis, tidak bisa lagi kita pakai untuk bersuci. Ya. Begitu juga benda-benda cair. Benda cair itu macam kayak minyak. Ibu-ibu habis goreng, hati-hati gorengannya. Kalau minyaknya itu tidak dimasukkan dalam tempat habis goreng, tutup. Takutnya ada tai cicak. Jangan berdiaman. Ya, apalagi mohon maaf kalau kita untuk jualan habis sama orang makan najis. Ya, minyak baru digorengkan sekali misalkan, minyaknya banyak 2 kilo. Ya, baru sekali pakai, masih bersih, masih bisa lagi digunakan misal. Ya, maka habis digunakan tutup. Kalau udah masukkan di satu tempat, tutup supaya aman dari najis. Sebab bila masuk satu tai cicak itu tidak bisa dipakai lagi. Dan minyak tidak bisa disucikan. Kalau untuk benda cair, ya jangankan 2 kulah, 1000 kulah kah, namunnya masuk najis, mutanajis sudah. Jadi kalau benda cair tidak ada pakai ukuran, misalkan kayak sabun cair pakai 2 kulah atau kurang dari 2 kulah. Kalau benda cair walaupun banyak hukumnya mutanajis. Kecuali benda padat macam kayak mentega. Kalau model kayak mentega ini masih bisa digunakan. Misalkan dalam toples mentega tutupnya tak bertutup, jatuh tai cicak, tinggal dikerok aja bagian tai cicaknya dan sisi-sisinya, pinggir-pinggiran tai cicak tadi. Yang tersisa habis itu boleh dipakai, tidak apa-apa. Karena ini benda padat. Cirinya benda padat, kata Syekh Muhammad Syattah, benda padat itu bila kita kerok lambat nyatunya, tertutupnya lubang itu mungkin bergerak sedikit, cuma lambat. Kalau kayak air, minyak kan kita ambil langsung tutup lagi. Tapi kalau kayak mentega enggak. Jadi kalau misalkan mentega kejatuhan tai cicak, ambil yang sekitaran tai cicaknya, buangi tai cicaknya dan yang sekitarannya sedikit, habis itu boleh dipakai, tidak apa-apa, dia tidak menyebar. Tapi kalau kayak minyak ya dan benda-benda cair yang lainnya itu najis. Wa yustasna min dzalika, tapi ada najis-najis ini dikecualikan, disebutnya najis ma'fu. Najis ma'fu ini ada kalanya dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di badan. Ada juga najis itu di badan dimaafkan, tapi di air tidak dimaafkan. Ada lagi najis itu di badan dimaafkan, di air dimaafkan. Yang terakhir najis itu tidak dimaafkan di air, tidak dimaafkan di badan. Yang pertama, ada najis yang di air dimaafkan, di badan tidak. Apa dia? Najis dari bangkai binatang yang kecil yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti serangga dan sejenisnya. Artinya tidak memiliki darah yang mengalir ketika badannya putus dada. Nah, apa namanya, darah mengalir. Macam kayak kecoa tuh, ya. Walaupun pecah badannya ada darah. Nyamuk bang, nyamuk tidak juga. Nyamuk tuh kalau berdarah paling dia ngisap darah orang, bukan darah nyamuknya. Jadi bila ada bangkai binatang yang masuk ke dalam air, airnya kurang dari 2 kulah, bangkai binatang itu sebenarnya hukumnya najis. Cuman bila masuk dalam air dimaafkan. Boleh kita pakai air itu tidak apa-apa, walaupun airnya kurang dari 2 kulah, cuman dalam tekonya ada semut mati, buangi semutnya, pakai untuk masak, boleh dipakai untuk minum. Ya, malam-malam bapak-bapak misalkan bikin kopi, ya, bikin kopi kedah habis. Kopi itu kan kalau bikin hangat, pas lagi hangat nyaman, pasnya dingin nyaman juga. Nah, besok pagi-pagi mau ngopi lagi, kada perlu dipanaskan, kopi yang tadi malam masih bagus, pas hendak minum banyak semut. Ya,
Boleh masih diminum kopinya, cuman samutnya jangan diminum. Tinggal samutnya. Ya, air teh misalkan banyak bersemut, jangan diminum semutnya. Air tehnya suci. Boleh diminum, tidak apa-apa. Bangkai itu aslinya najis tapi dimaafkan di air. Tapi ada tapinya. Bila bangkai itu masuk dalam kantong baju kita, dibawa sembahyang. Ini kita sembahyang, pas habis sembahyang ya di baju, astagfirullahaladzim, bangkai semua, bangkai lalat, maka sholatnya tidak sah, wajib diulang. Itu menurut pendapat yang mu'tamad. Mu'tamad itu pendapat yang kuat yang dijadikan pegangan di dalam mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bila habis sembahyang ternyata kita lihat di kantong kita ada semut mati, diulang sembahyangnya. Karena itu najis. Bangkai itu najis, dia hanya dimaafkan kalau masuk dalam air. Kalau kena badan atau di pakaian kita, maka tidak dimaafkan. Kecuali menurut Imam Al-Ghaffal, kecuali ada pengecualian bila sulit untuk dihindari. Seperti ada apa nih yang biasa mengorongi lampu tuh, laron, kan putus sayapnya tuh, itu sayapnya itu najis tuh. Kata Syekh bin Ruslan, wa juz'u hayyin kayadin mafsuli, bagian binatang yang terputus di saat binatang masih hidup, bagian badan yang terputus itu dihukumkan sama seperti hukum bangkai binatang itu sendiri. Ulangi lagi, bila ada binatang bagian anggota badannya terputus, maka yang putus tadi kakinya kah, apa sayapnya kah putus, itu sama seperti hukum bangkai binatang itu sendiri. Kira-kira laron itu bangkainya suci apa najis? Najis. Cuman kalau masuk air tadi dimaafkan, kalau di badan tidak dimaafkan. Nah, kalau yang memang pas lagi musim banyak susah untuk menghindari, maka dimaafkan. Artinya kita hendak sembahyang ampar sajadah, di sini ada sayap-sayap yang putus, di sebelah sini ada, di situ ada, mending kemana kita? Akhirnya kalau jadi sembahyang. Ya. Karena itu tadi, maka dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat yang kuat itu dimaafkan. Ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan walaupun tidak sulit untuk dihindari seperti bangkai binatang yang kecil tadi, tapi ini pendapat malah ya, walaupun tidak sulit untuk dihindari. Kalau yang pertama kan alasannya bila sulit untuk dihindari dimaafkan, bila masih gampang untuk menghindari artinya jarang-jarang adanya masih bisa ya kita hindari, tinggal dikibas misalkan ya, sebelum kita sholat dikumbah-kumbah dulu sajadahnya, bisa masih dihindari. Tapi kalau udah terlalu banyak susah untuk menghindari, maka dimaafkan. Pendapat yang kedua mengatakan mau susah kah mau tidak kah dimaafkan, kamu yang terbawa sembahyang ya. Tapi kalau pendapat yang kuatnya kata dimaafkan. Kemudian berbicara tentang bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Kalau seandainya kita ragu nih, ini kira-kira binatang ini darahnya mengalir kah, ada kah? Kalau kita tangkap sikong, binatang yang halus nih, kita mati, pak kita sobek badannya, hendak membuktikan ada tidak darah netes, maka hukum melakukan hal yang semacam ini hukumnya haram menurut Syekh Ibnu Hajar. Hendak mengecek maksudnya, hendak tahu binatang ini kira-kira, kita jarang jumpa binatang ini. Memang binatang masuk binatang yang halus macam kayak jenis-jenis kumbang misalkan, kita kan tahu berdarah kada binatang ini, atau misalkan kayak penyengat tuh, ada yang kenal tuh tambuan sampai segini yang kenal tuh ya, ini berdarah tidak tuh ya. Kita cek, angkat, pecahkan atau disobek, haram hukumnya, tidak boleh ya. Jadi kata Syekh Ibnu Hajar, karena itu ma'azab ya, menyiksa daripada binatang.
Nah, ada pun jenis-jenis kumbang, jenis-jenis macam kayak serangga, termasuk wazghun, wazal, ya, min kulli ma yusawil wazal aw asghar minhu, dan sejenisnya. Wazal itu cecak. Cecak itu juga tidak termasuk binatang yang darahnya mengalir. Jika ada cecak masuk dalam teko, mati, bangkai, ambil cecaknya, airnya boleh dipakai untuk masak. Amun handam. Artinya suci ya, ibu-ibu tadi. Kayak macam kedada banyu lagi boleh. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Nggak tahu, udah mepet sudah. Ya, mau ngambil air jauh lagi, lama lagi prosesnya. Nah, buang cecaknya. Dengan syarat bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir bila masuk ke dalam air yang sedikit kemudian dimaafkan, ada syaratnya. Yang pertama, tidak merubah sifat air. Kalau ada segenggam semutnya masuk, berubah rasa rasa air itu jadi asam kah, jadi asin kah, ya, nah itu mutanajis, tidak boleh lagi dipakai. Misal tadi kayak air teh, banyak semutnya, berpuluh-puluh, sekali kita rasa cicip air, udah beda dah rasanya. Pengaruh daripada semut yang banyak tadi, matiannya dalam gelas tuh. Nah itu sudah mutanajis hukumnya, tidak suci lagi, tidak boleh lagi dikonsumsi. Atau dalam teko tadi, kebanyakan sudah binatang-binatang kecil sehingga warna air atau baunya atau rasa, atau salah satu di antara tiga nih, warna, bau, rasa. Bila ada di antara tiga yang berubah, hukumnya mutanajis. Jadi syaratnya tidak merubah sifat air. Yang kedua, tidak sengaja memasukkan. Kalau jumpa semut di lantai mati, masukkan dalam gelas, nih air yang dalam gelas ini hukumnya mutanajis. Air dalam gelas ini hukumnya mutanajis. Ini ada semut mati, jumpa di lantai, tangkap, masukkan dalam gelas, mutanajis, tidak boleh lagi pakai. Ini yang masuk seorang, bukan dimasukkan. Ya, tahu-taunya kita lihat ada di situ semut mati, laron mati, cecak mati. Ya, di kamar mandi tidak apa-apa. Selama satu, sifat air tidak berubah, yang kedua bukan disengaja kita yang masukkan. Maka hukumnya tetap suci lagi, mensucikan. Dimaafkan, dia najis tapi dimaafkan. Boleh masih dipakai wudhu air tersebut. Nah, itu bagian najis yang pertama. Yang kedua, di badan dimaafkan, tapi kalau masuk air tidak dimaafkan. Air yang sedikit, apa dia? Qalilud dam, darah, tapi sedikit. Darah yang sedikit itu, ulama berbeda pendapat. Patokannya apa darah sedikit? Sebahagian ulama mengatakan bil urfi, tidak ada batasannya. Jadi tergantung nilai kebanyakan orang. Kalau orang nganggapnya itu banyak, berarti hukumnya tidak dimaafkan. Itu aja orang. Nih ada darah di baju nih, kayak apa nih darahnya? Bolehlah dibuat sembahyang. Gak apa-apa, itu sedikit. Kalau dianggapnya sedikit oleh orang banyak, penilaian orang banyak, kebiasaan orang menganggapnya itu sedikit, maka dimaafkan. Dia najis, sebenarnya darah itu najis, walaupun sedikit najis, cuma dimaafkan. Artinya boleh dibawa sholat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, darah yang sedikit atau banyak itu ada ukurannya. Bila sampai ukuran dirhamul bighal, disebutnya dalam istilah ulama itu seperti logamnya keledai, logam duit ciling aja kita, duit ciling keledai. Cuman keledai itu bukan ada duit cilingnya. Coba bapak atau ibu browsing, buka gambar keledai, paha depan di kaki keledai itu di atas lutut sedikit ada tompel hitam. Itu rata-rata keledai punya itu. Di atas lututnya keledai, paha bagian depan, itu yang di HP. Kalau ada saya langsung dibuktikan boleh. Tulis keledai, atau bahasa Arabnya itu himar. Muncul kena gambarnya, itu betis yang di hadapannya.
ada tompel bulat hitam. Itu kalau ada darah di baju kita, seukuran itu dianggap banyak sudah. Bila kurang dari itu dianggap sedikit, buat salat tidak apa-apa. Jadi ada dua kemungkinan nih. Bisa kita ikuti pendapat pertama, yaitu menurut kebiasaan orang banyak. Ya, bisa diikuti pendapat kedua. Namun bapak-bapak, ibu-ibu belum pernah menyaksikan ukuran tompel di keledai itu seperti apa, lihat kena di rumah. Gambarnya keledai itu, nah, cek buka di HP. Kayak apa kira-kira kenalnya deh. Amun ulun mitih kurang lebih macam kayak duit cilingan yang gambar wayang. Sebulatan itu tuh. Artinya bila itu ganalnya kurang lebih, itu dianggap darah tuh banyak. Nah, menempel merah di baju kita, ukurannya seperti itu dianggap banyak. Tapi kalau kurang dari situ dianggap sedikit. Namun kita ngalih juga, nah tengok, lihat kebiasaan orang, banyak ke sedikit kan orang anggapnya. Bila dianggap banyak, ya tidak boleh dibawa sholat. Tapi kalau dianggap sedikit, maka boleh dibawa sholat karena dimaafkan. Lalu timbul pertanyaan, banyak darah, ada darah luka, ada darah bisul, ada darah jerawat, sama ya. Yang penting kalau semacam kayak darah luka kan uzur, sudah dibersihkan tetapnya keluar lagi, maka bila hendak sembahyang diperban supaya darahnya itu tidak menyebar. Sama jerawat pun dimaafkan, dari jerawat tus dipencet, ya meletus keluar darahnya, lap dulu. Kalau hendak sembahyang, tempel pas. Kalau netes terus. Sama seperti orang habis cabut gigi ini darahnya lambat sampai. Ya, kalau nyambutnya jam 5 itu bisa kada sempat darahnya berhenti habis waktu maghrib. Jadi macam mana dalam keadaan darah keluar? Boleh nggak Pak? Bawa aja sembahyang. Syaratnya 2. Ya, kalau ada yang habis cabut gigi darahnya keluar terus, kayak apanya hendak sembahyang? Syaratnya 2. Boleh, bawa aja sholat tidak apa-apa. Yang pertama syaratnya disumpal dulu, pakai kapas atau sesuatu yang lain yang untuk menahan darah. Yang kedua, seandainya tetap darah itu keluar, berasa kayak asin-asin, tidak boleh ditelan. Nah, itu 2 syaratnya. Yang pertama, diusahakan dulu supaya darah itu tidak menyebar, kasih kapas. Yang kedua, bila merasa darahnya keluar jangan ditelan. Karena bila ditelan bisa menyebabkan sholatnya batal. Yang ditelan, karena itu bukan air liur yang dia telan, itu air liur yang sudah bercampur darah. Jadi kalau misalkan dia keluar tetap tidak masalah, lanjutkan aja sholatnya. Karena sama tuh tadi uzur, ya uzur. Kemudian kalau ada orang kena penyakit ambeien, orang Banjar nyambat keluar jubur. Itu kalau kena penyakit ambeien, ya hukum darahnya pertama masalah wudhu. Kalau keterangan ulama, apakah sama dengan dari orang kesehatan? Ya, Pak Haji. Orang ambeien itu kalau di kitab ada 2 macam. Pertama, nih contohkan, dia ada benjolan yang di luar kemaluannya, sininya bengkaknya, itu jenis yang pertama. Ada juga yang di dalam bengkaknya, benjolan sama lain. Jadi kata para ulama, bila yang benjolannya di dalam, maksudnya di dalam apa bahasanya, anus, dalam anusnya, di dalamnya benjolannya tuh, ya, kemudian keluar darah dari dalam tuh, nah itu wudhu batal, wudhunya batal. Berarti kalau wudhu batal tidak sah sholat, mesti wudhu lagi. Tapi kalau yang benjolan di luar, keluar darah dari benjolan yang di luar, itu wudhu aman. Nah kalau yang model macam ini bawa sholat pun tidak apa-apa. Syaratnya 1, malah hanya keluar darah tidak apa-apa, sholatnya boleh diteruskan. Karena ini darurat, uzur juga karena penyakit. Ya bukan kita yang sengaja yang melakukannya. Ya
Bila benjolan yang di luar tadi keluar darah, wudunya tidak batal karena tidak dianggap keluar dari dalam kemaluan. Wudunya tetap sah, cuman kalau mau sholat amankan nih, darah ini jangan sampai menyebar, netes sampai ke paha, ya, nah itu sudah tidak dimaafkan lagi. Tapi kalau masih di situ aja nyakada netes kemana-mana, misalkan dipakaikan kapas kah, habis itu dilakban, ya, atau pakai pempes jumbo kah misalkan, ya, namun dilakban kalau nggak lihat bergerak, ya. Pakai pempes yang ganal tuh, atau pakai celana dalam, taruh kapas, taruh tisu, ya, pokoknya alhasil kayak apa caranya supaya darahnya itu kita bergerak bahwa sholat itu kada nyebar. Ya, bila tahu-taunya ada di kaki, nah itu kada dimaafkan. Apalagi mau sampai ke dahi, apa dahi mau darahnya? Rumahnya garu-garu dari di sini, ingat lagi sangat nyamuk, tabur darah sini, ya. Nah itu kada dimaafkan lagi. Tapi kalau masih di wadahnya, tidak apa, dimaafkan karena uzur. Ya. Nah jadi tadi untuk darah dimaafkan di badan bila dia sedikit, ukuran sedikit seperti tadi yang kami sampaikan. Tapi bila darah itu masuk dalam air yang kurang dari 2 kula, meskipun hanya seujung jarum suntik, halus banget, ada di ujung jarum suntik itu merah, celupkan ke gelas, itu air yang di gelas mutanajis. Masukkan dalam ember, mutanajis. Pokoknya yang penting airnya kurang dari 216 liter atau 2 kula. Bila masuk darah walaupun sedikit, maka hukumnya mutanajis. Air itu sudah tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Cuman muninya di awak ada masalah. Ya, di badan, di pakaian, muninya masih sedikit boleh dipakai, dibawa sholat tidak masalah, karena itu dimaafkan. Itu tadi najis yang dimaafkan bagian kedua. Yang ketiga, ada juga najis itu dimaafkan di air yang sedikit, dimaafkan di badan atau di pakaian pun dimaafkan. Apa dia? Najis yang sangat kecil disebutnya mala yudrikuhu taraf. Panca indera mata normal ini tidak bisa melihat saking kecilnya. Jadi najis yang sangat kecil yang tidak kelihatan oleh mata normal. Timbul pertanyaan, kata Syekh Izzuddin Al-Malibari, gimana tahu najis? Kalau najis itu tidak bisa dilihat oleh mata normal, gimana tahu itu najis? Orang kada kelihatan. Sehingga jawabannya, tahunya itu najis, dipastikan itu najis walaupun tidak terlihat. Contoh, ada kotoran, anggaplah kotoran ayam, hinggaplah lalat di kotoran tadi. Lalat yang sama kita lihat terbang, hinggap di baju kita, hinggap di badan kita, hinggap dalam air yang kurang dari 2 kula. Dipastikan kaki lalat yang nginjak najis yang masih basah tadi, pasti kakinya mutanajis, tambawa najis. Mungkin kan lalat itu bersandal jejak ayam tadi kan tidak mungkin. Artinya boleh dipastikan, diyakini kaki lalat itu pasti najis. Karena najis yang dipijaknya itu basah. Nah lalatnya terbang, enggak di baju kita, tidak usah khawatir buat sembahyang apa. Masuk dalam air itu masih boleh dipakai untuk wudu, masih boleh dipakai untuk bersuci, dan boleh dikonsumsi, diminum tidak apa-apa. Walaupun lalat yang sama yang masuk ke dalam air tadi, tidak apa-apa. Jadi itu najis yang dimaafkan di air, dimaafkan di badan atau di pakaian. Kemudian ada lagi najis itu yang dimaafkan secara umumnya, wa famuhirratin, artinya najis ini dimaafkan di air yang sedikit. Apa dia? Famuhirratin tanajjasa summa ghabat wahtumila wudu'uha fi ma'in katsirin. Ada kucing makan tikus di depan mata kita. Kucing itu memang di rumah kita. Kita anggaplah kucingnya warnanya putih, kelihatan berdarah mulutnya. Terus makan tikus. Bahkan tikusnya masih ada di mulutnya, kita lihat. Berarti kan mulut kucing itu najis.
Ya, najis karena kena darah tikus tadi. Habis itu hilang kucing tadi. Tak kemana kayaknya bawa tikus tuh. Malam kita lihat dia bawa tikus, ya darahnya netesan. Pagi-pagi kucing itu masuk lagi ke rumah, dia jilat air yang dalam ember. Nah ini masalahnya, air dalam ember ini masih boleh dipakai bekas jilatan kucing. Kalau kita tidak melihat adanya najis di mulutnya, ini misal kita macam ini nih, bowl macam ini, ada ibu minum, ya datang kucing tiba-tiba langsung jilat air, tidak apa-apa. Langsung jilat makanan yang ada kuahnya, tidak apa-apa. Selagi kita tidak melihat ada najis di mulutnya, itu sah-sah aja dipakai untuk makan atau di air yang bekas jilatan dipakai untuk bersih, tidak masalah. Ini mulutnya yakin kita bernajis malam tadi. Kucingnya sama, kucing yang putih di rumah kita. Habis makan tikus malam tadi, entah kemana kucing itu kita tidak hiraukan lagi. Ya, pagi-pagi dia datang jilat air kita, atau jilat pakaian kita. Apakah bekas jilatannya itu dihukumkan najis atau bagaimana? Permasalahannya kemungkinan najis, kemungkinan tidak. Artinya najis atau mutanajis yang dimaafkan. Pertama, bila mana kucing tersebut setelah kita yakini mulutnya najis, kemudian dia menghilang. Menghilangnya ini yang kita yakini atau kita mungkinkan, bukan yakin 100%, dimungkinkan kucing ini sudah menjilat air di tempat lain karena sudah keluar. Walaupun kita tidak melihat dia jilat air, karena kebiasaan kucing tuh, dia kalau jumpa air suka jilat. Kebiasaan kucing itu kalau jumpa air suka jilat. Jadi habis makan tikus malam tadi, dia hilang, pagi-pagi datang, mulutnya sudah bersih, kemudian jilat air kita, maka air bekas jilatannya dimaafkan, masih boleh dipakai untuk bersuci, tidak apa-apa. Dengan syarat tadi, kemungkinan di luar sana kucing tadi sudah jilat air. Tapi kalau tidak ada kemungkinan kucing tadi jilat air yang banyak, maka bekas jilatannya itu mutanajis. Contoh, kita lihat kucing kesayangan kita makan tikus. Kita tidak mau, tidak pernah kita biarkan dia makan tikus, karena kita belikan makanannya. Kita kejar, tangkap, buang tikus di mulutnya, kurung dalam kamar kucing itu tadi. Kurung dalam kamar. Yang di kamar kita tahu tidak ada air di situ, paling ada air dalam botol. Di kamar mandi pakai keran, tidak ada juga baknya. Pagi-pagi kita ngeteh, bikin teh. Pas kita hendak minum, kucing tadi datang langsung jilat air teh tadi. Itu mutanajis, tidak boleh lagi diminum. Karena kita pastikan kucing tadi mulutnya masih najis. Karena di dalam kamar, semalaman dalam kamar. Ada keluar lagi kucing habis makan tikus tadi, jelas mulutnya masih najis. Tapi kalau kucing melepas kayak itu aja, walaupun kita tidak lihat dia minum air, ya, atau jilat air yang banyak, maka hukumnya dimaafkan. Bekas jilatannya tetap boleh dipakai untuk sholat, atau bekas air yang dijilatnya masih boleh dipakai untuk bersuci. Jelas Pak Re? Jelas ibu-ibu? Dan tidak disyaratkan kita harus melihatkah kucing tadi jilat air di luar, enggak. Atau misalkan ada syarat-syarat yang lain. Yang penting bila dia sudah pergi, kemungkinan dijumpa air, dah. Itu syaratnya. Kemudian disamakan juga wa kadzalika as-sabi idza tanajjasa tsumma ghaba wa ihtumilat taharatuhu. Ada anak kecil main pasir di hadapan rumah, bertumpuk pasir. Pasir itu macam-macam. Memang kita sendiri yang lihat, yang dipegangnya itu tai kucing. Yang bertumpuk pasir dari nadi japainya. Ulun ada kawan dulu, ketujuh cium tai kucing. Bercari, udah tai kucing kena. Nyaman ya perasaannya, tapi ini yang beda dulu. Ini kada lagi suka ya. Pokoknya kalau udah ketemu teh kucing itu entah yang ketemu apa, ambilnya yang garing tempat di matanya asal,
menikmati. Ya. Kalau ada anak kecil tuh berjumpai tai kucing lah macam-macam najis. Lihat kita tangannya bernajis. Habis itu kita tegur, jangan main situ kotor. Bukan kita cucikan tangannya. Keluarlah hanya bermain ke mana-mana aja bermain. Habis itu tiba-tiba balik ke rumah, banyu dalam WC itu dikacaunya. Apakah air yang di bak yang kurang dari 20 itu tadi mutanajis? Maka bila di luar sana kita mungkinkan dia main sudah entah megang air banyak, apalagi kalau musim air pasang, jelas sudahnya memain banyu juga, ya. Apalagi munnya bisa benanang. Nah, cuman mun ini gaya dan mau benanang. Artinya bila ada kemungkinan dia megang air yang banyak yang ukurannya 20, maka datangnya anak kecil tadi masuk ke dalam rumah tiba-tiba langsung obok-obok air yang di rumah kita yang kurang dari 20, maka air itu tetap boleh dipakai untuk bersuci, tidak apa-apa. Kecuali habis dia main tadi, kita tegur, suruh masuk ke rumah, tangan yang najis tadi celupkannya ke dalam ember, itu najis ember. Atau ibu lagi cuci mesin cuci itu, celupkannya tangannya situ basuh, yang tangan pasir yang ada tai kucingnya tadi. Nah, itu bukan najis. Tapi kalau kita tegur, dia kabur, dia lari, dia main keluar, habis itu ya setelah beberapa waktu dia balik, cucinya tangannya di rumah masuk dalam ember. Hukum air yang dimasukkan tangannya tadi itu, yang kita yakini tadinya najis, dimaafkan. Boleh kita pakai untuk bersuci. Kemudian wal qalilu min dukhanin najasah. Ada sedikit asap najis, ada orang bakar. Misalkan orang apa ngarannya kandang kambing, nah itu biasanya untuk menghilangkan nyamuk, nah dibakar rumput di bawahnya, kan terbakar juga kotorannya tuh, kotoran kambing tuh. Nah itu asapnya kalau sedikit dimaafkan. Qalil min dukhanin najis wal yasir min sya'rin najis. Begitu juga sedikit dari bulu yang najis. Bulu yang najis itu bulu binatang yang dagingnya tidak halal dimakan bila terlepas dari badannya, hukumnya najis. Wa juz'u hayyin kayadin mafsuli. Bagian tubuh binatang yang terlepas dari badannya dihukumkan sama seperti hukum bangkai binatang tersebut, kecuali bulu binatang yang dagingnya halal. Walaupun sudah lepas dari badannya, maka bulunya tetap suci. Contoh, bulu ayam. Bulu ayam tuh kalau lepas dari badannya suci. Tidak apa-apa, masuk dalam kantong buat sembahyang, sah sholatnya, sah sembahyangnya. Kita kembali lagi. Jadi hukum daripada bagian tubuh binatang yang lepas dari badannya itu dihukumkan seperti hukum bangkai binatang itu sendiri. Bila bangkainya suci, maka bagian yang terlepas dari badannya pun suci. Contoh, orang bahari beladang, ya, di daerah rawa-rawa, daerah kami Sungai Luar, kadang pas lagi nambas tuh, bebanyu kan lahannya tuh, tetap bas ikan gabus, ikan haruan, putus pak, tertinggal setengah badannya, bagian kepalanya hilang, tertinggallah bagian ekornya, ya, itu diambil, ya, bawa balik, masukkan dalam rinjing, goreng, halal dimakan, apa? Karena bangkainya ikan itu suci. Tapi jangan coba-coba kalau ada orang masang jerat rusa, kena, putus kakinya dari dengkul ke bawah. Rusanya hidup, kabur rusanya, tertinggal betisnya sebelah, itu najis, tidak boleh dimakan, ya, karena itu hukum bangkai. Kenapa? Sebab bangkainya rusa, amunnya mati kada bersembelih, rusa itu najis, bangkai. Tapi kalau bangkainya ikan haruan tadi, walaupun mati, itu masih halal dan suci, ya, boleh dimakan. Kecuali bulu binatang. Nah, kalau bulu binatang ada dua macam. Ada binatang itu yang dagingnya halal, maksudnya amunnya bersembelih halal, seperti kambing, seperti sapi, kemudian ayam, burung, itik, itu dagingnya halal.
maka bulunya ketika lepas dari badannya hukumnya suci, tidak dihukumkan seperti hukum bangkainya, kecuali bulu binatang yang dagingnya tidak halal. Pas ke hutan, ya, ada sangkut di batang-batang pohon itu bulu beruang. Beruang kan dagingnya tidak halal, maka tuh bulu yang tersisa tertinggal di batang pohon itu punya najis. Bulu harimau najis, termasuk yang di rumah kita, kucing. Jadi kalau kucing, nah ini orang banyak juga pertanyaan masalah bulu kucing nih. Hukum kucing itu kan tidak halal dagingnya dimakan, bangkainya najis, dan bulunya ketika lepas dari badannya pun dihukumkan najis. Ada beberapa pendapat tentang bulu kucing. Pendapat yang pertama, pendapat yang keras, mau satu lembar pun kena baju kita kada sah sembahyang, apalagi banyak. Pendapat yang keras. Ada pendapat kedua di dalam kitab Manzumatu Ibnul Imad dari Syekh Abdullah Ibnul Imad menyatakan bulu kucing itu umurnya kada banyak, memang najis tapi dimaafkan. Artinya terbawa sembahyang sebiji, 2 biji, 3 biji kada apa-apa, sah salatnya. Apalagi yang di rumahnya banyak berkucing, di mana-mana bulu kucing, di sajadah yang kelihatan banget tuh kalau sajadahnya warnanya hitam, banyak, kumbah dulu, kibas dulu. Kalau masih ada tersisa sedikit tidak apa-apa, kecuali banyak. Mencoba banyaknya, ambil sisir, nah disisiri kucing itu kan banyak bulunya sangkut di sisir, kasai kan ke tapi bulunya itu tadi, nah, itu banyak, itu kada lagi dimaafkan, tapi punya masih sedikit dimaafkan. Itu pendapat kedua, ada dalam kitab Manzumatu Ibnul Imad dari Syekh Abdullah Ibnul Imad. Jadi wal yasiru minasy'aril najisi, dan termasuk dari najis yang dimaafkan adalah sedikit dari bulu yang najis. Artinya bulu dari binatang yang dagingnya kada halal dimakan kemudian lepas dari badannya dalam keadaan masih hidup binatang tersebut, hukumnya sama najis tapi dimaafkan. Wala yanjusu baru sirjin a'dha'ur ratbah, dan tidak menjadikan najis debu dari kotoran. Debu dari kotoran, kotoran kering berdebu, kandang kambing tuh lewat kita kena debunya, maka tidak menjadikan najis. Lalu ada lagi timbul pertanyaan, kayak apa kalau musim banjir pasang atau musim banjir karena hujan? Intinya banjir, air menggenang, di situ pempes ngambang, di situ bekas tai ayam, di halaman rumah kita tuh ada bekas tai kucing macam-macam. Airnya menggenang, air botol naik ke darat, ya, yang warnanya hitam jelas itu campur banyak najis. Yang orang di situ klosetnya, ya, kadang untuk kamar mandi itu nyambung ke situ, keluar air di situ. Itu kan airnya najis semua, mutan najis. Nah, kalau memang susah untuk dihindari seperti banjir, pasang air dalam, atau karena hujan air itu menggenang, di situ bercampur banyak najis-najis, nyiprat ke kain sarung kita, nyiprat kena celana, nyiprat kena mau kena ibu mau sembahyang ke masjid, maka dimaafkan. Liyasyuqqal ihtirazu anhu, kata Syekh Sa'id Ba'syain, karena sulit untuk dihindari. Jadi tidak usah khawatir kita, ya. Kadang-kadang bisa aja kita hendak ke masjid sama-sama bonda kawan, kadang-kadang yang pap laju nyampur kena kain, akhirnya tidak jadi ke masjid, padahal kena sedikit cuma, wah najis nih sarung, tidak apa, dimaafkan. Lagi di Honda kah atau lagi jalan kah, terciprat air yang pasang tadi atau banjir karena hujan, ya, yang kita yakini di daerah situ banyak najis, banyak kotoran di situ, ngambang airnya, maka dimaafkan. Karena itu tadi alasannya, karena susah untuk dihindari. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian bab yang selanjutnya, bahasan yang selanjutnya, wa idza kana al-ma'u qullatain, dan apabila ada airnya tadi 2 qullah. Nah, ini untuk bahasan air 2 qullah
berarti air tersebut sudah mencapai 216 liter kalau untuk literannya. Nanti juga kita pelajari untuk bikin tempat air itu yang kira-kira isinya tuh cukup 2 kula ya, kira-kira airnya cukup untuk 2 kula, insya Allah di kajian yang akan datang. Tapi bukan Sabtu depan nih, karena Sabtu depan nih insya Allah kita kedatangan tamu ya, tetap malam Sabtu kegiatannya, cuman kajiannya insya Allah akan diisi Buya Ar-Razi. Ya, jadi kepada seluruh jamaah ya dihimbau untuk malam Sabtu depan ya tetap kita kajian, tapi yang ngisi kajian insya Allah Buya Ar-Razi. Mudah-mudahan kita seberataan sehat, beliau juga diberikan kesehatan sehingga kita seberataan dapat berkah ilmu, dapat ilmu yang manfaat yang akan beliau sampaikan nanti di tengah-tengah kita. Nah, ini undangannya ini Bang kecil nih, Besarwan ya, Besarwan. Jadi tadi saya belum minta untuk disampaikan. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh jemaah, pengajian malam Sabtu depan insya Allah tetap seperti biasa, tapi yang isinya insya Allah Al-Mukarram Buya Ar-Razi. Kita baca suratul Fatihah, kita mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita seberataan senantiasa diberi oleh Allah kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan, selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu, istiqomah di dalam ketaatan sampai berakhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabihi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'amalin la yurfa', min da'watin la yustajab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.